Bercinta dalam kabut, cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel Bercerita dengan teman-teman Anda. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir hutan, terjadi sebuah kejadian misterius yang membuat semua orang terkejut. Seorang pria bernama Rico, yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, ditemukan tewas di rumahnya. Tapi, tidak ada yang tahu bagaimana ia mati. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan. Hanya sebuah pesan misterius yang tertulis di dinding, "Saya tidak sendirian. Mereka akan datang." Inspektur polisi, Rahel, ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Ia segera menyadari bahwa kasus ini tidak seperti kasus lainnya. Rico memiliki banyak musuh, tetapi tidak ada yang memiliki motif yang kuat untuk membunuhnya. Dan pesan misterius di dinding membuat Rahel merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius di balik kasus ini. Rahel mulai menyelidiki kehidupan Rico dan menemukan bahwa ia memiliki banyak rahasia. Ia memiliki sebuah perusahaan yang sangat sukses, tetapi juga memiliki banyak utang. Ia juga memiliki sebuah hubungan yang kompleks dengan seorang wanita bernama Sofia, yang memiliki masa lalu yang misterius. Tapi, semakin Rahel menyelidiki, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia sedang diawasi, bahwa ada seseorang yang mengikuti langkah-langkahnya. Dan, kemudian, Rahel menemukan sebuah bukti yang membuatnya terkejut. Sebuah foto Rico dengan seorang wanita lain, yang tidak dikenal. Foto itu diambil di sebuah tempat yang terpencil, dan ada sesuatu yang aneh tentang foto itu. Rahel merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks di balik kasus ini. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mistis dan supernatural yang terlibat. Saat Rahel terus menyelidiki, ia menemukan bahwa Rico memiliki hubungan dengan beberapa orang yang memiliki latar belakang mistis. Mereka adalah anggota sebuah organisasi rahasia yang memiliki tujuan yang tidak jelas. Rahel merasa bahwa ia sedang berada di tengah-tengah sebuah konspirasi yang besar. Ia tidak tahu siapa yang dapat dipercaya, dan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Rahel terus menyelidiki, ia menemukan bahwa organisasi rahasia tersebut memiliki hubungan dengan beberapa kejadian misterius lainnya di kota tersebut. Mereka semua memiliki satu kesamaan, pesan misterius yang tertulis di dinding. Rahel merasa bahwa ia sedang mendekati kebenaran, tapi ia juga merasa bahwa ia sedang berada di bahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di kota kecil tersebut, ada sebuah legenda tentang sebuah organisasi rahasia yang telah ada selama ratusan tahun. Organisasi tersebut dikenal sebagai Ordo Bayangan, dan mereka memiliki tujuan yang tidak jelas. Menurut legenda, Ordo Bayangan memiliki kekuatan supernatural yang dapat memanipulasi orang dan kejadian. Mereka dapat membuat orang melihat dan mendengar hal-hal yang tidak ada, dan mereka dapat membuat kejadian yang tidak mungkin terjadi. Rahel tidak percaya pada legenda tersebut, tapi ia tidak dapat menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kota tersebut. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia sedang diawasi, bahwa ada seseorang yang mengikuti langkah-langkahnya. Saat Rahel terus menyelidiki, ia menemukan bahwa Rico memiliki hubungan dengan beberapa anggota Ordo Bayangan. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki tanda yang sama pada tubuh mereka. Sebuah tanda yang berbentuk seperti bayangan. Rahel merasa bahwa ia sedang mendekati kebenaran. Tapi, ia juga merasa bahwa ia sedang berada di bahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara yang tidak biasa. Suara tersebut datang dari luar rumah, dan ia dapat mendengar suara tersebut dengan jelas. "Rahel, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran," kata suara tersebut. Rahel merasa bahwa ia sedang diawasi. Ia tidak tahu siapa yang berbicara, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Rahel merasa bahwa ia sedang diawasi. Ia tidak tahu siapa yang berbicara, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia mencoba untuk melihat siapa yang berbicara, tapi tidak ada orang di sekitarnya. "Siapa kamu?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. "Tidak penting.
Jawab suara tersebut. Yang penting adalah kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran. Rahel merasa bahwa ia sedang berada di dalam sebuah permainan yang berbahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara pintu yang terbuka. Ia berpaling dan melihat seorang wanita yang berdiri di pintu. "Rahel, aku telah menunggumu," kata wanita tersebut dengan senyum. Rahel merasa bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak tahu siapa wanita tersebut, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Siapa kamu?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. "Aku adalah seseorang yang tahu kebenaran," jawab wanita tersebut dengan senyum. Rahel merasa bahwa ia sedang berada di dalam sebuah permainan yang berbahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Rahel merasa bahwa ia sedang berada di dalam sebuah permainan yang berbahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Wanita tersebut mendekati Rahel dan memandangnya dengan mata yang tajam. "Aku tahu kamu sedang mencari kebenaran tentang Rico," katanya. "Tapi, apakah kamu siap untuk menghadapi kebenaran yang sebenarnya?" Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk menghadapi kebenaran. Tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. "Aku siap," kata Rahel dengan suara yang teguh. Wanita tersebut tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. "Baiklah, aku akan memberitahu kamu kebenaran tentang Rico," katanya. "Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang kamu dengar." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kesepakatan yang sulit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk tidak berjanji. Tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Aku berjanji," kata Rahel dengan suara yang teguh. Wanita tersebut tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. "Baiklah, aku akan memberitahu kamu kebenaran tentang Rico," katanya. Rico adalah anggota sebuah organisasi rahasia yang bernama Ordo Bayangan. Mereka adalah sebuah kelompok yang memiliki kekuatan supernatural dan mereka telah ada selama ratusan tahun. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sulit dipercaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Rico adalah salah satu anggota Ordo Bayangan yang paling berpengaruh," kata wanita tersebut. "Ia memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat dan ia telah menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan Ordo Bayangan." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Apa tujuan-tujuan Ordo Bayangan?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. Wanita tersebut tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. "Tujuan-tujuan Ordo Bayangan adalah untuk mencapai kekuasaan dan kontrol atas dunia," katanya. "Mereka percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memerintah dunia dan mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Apa hubungan Rico dengan Sofia?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. Wanita tersebut tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. "Sofia adalah salah satu anggota Ordo Bayangan yang paling berpengaruh," katanya. "Ia memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat dan ia telah menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan Ordo Bayangan." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Sofia dan Rico memiliki hubungan yang sangat dekat," kata wanita tersebut. "Mereka berdua adalah anggota Ordo Bayangan yang paling berpengaruh dan mereka telah bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan Ordo Bayangan." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Apa yang terjadi pada Rico?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. Wanita tersebut tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. "Rico telah dibunuh oleh seseorang yang tidak ingin ia mencapai tujuan-tujuan Ordo Bayangan," katanya.
Tapi, pembunuh Rico tidak hanya membunuhnya. Mereka juga meninggalkan sebuah pesan yang mengerikan. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Apa pesan tersebut?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. Wanita tersebut tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. Pesan tersebut adalah sebuah peringatan bahwa Ordo Bayangan tidak akan pernah berhenti sampai mereka mencapai tujuan-tujuan mereka, katanya. Dan mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan jika itu berarti membunuh orang-orang yang tidak ingin mereka mencapai tujuan-tujuan mereka. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Suara tersebut semakin dekat dan dekat, sampai akhirnya Rahel melihat seorang wanita yang berdiri di pintu. Wanita tersebut adalah Sofia, anggota Ordo Bayangan yang paling berpengaruh. Ia memiliki mata yang tajam dan senyum yang mengerikan. "Rahel, kamu telah mencapai terlalu jauh," kata Sofia dengan suara yang dingin. "Kamu harus dibunuh sebelum kamu dapat mengungkapkan kebenaran tentang Ordo Bayangan." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah ancaman yang sangat nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara lain di luar ruangan. Suara tersebut semakin dekat dan dekat, sampai akhirnya Rahel melihat seorang pria yang berdiri di pintu. Pria tersebut adalah seorang polisi yang telah membantu Rahel dalam penyelidikan. Ia memiliki senjata di tangan dan mata yang tajam. "Sofia, kamu telah melakukan terlalu banyak," kata pria tersebut dengan suara yang teguh. "Kamu harus dibawa ke penjara sebelum kamu dapat melakukan lebih banyak kejahatan." Sofia tersenyum dan memandang pria tersebut dengan mata yang tajam. "Kamu tidak akan pernah bisa menangkap aku," katanya. "Aku memiliki kekuatan yang terlalu besar." Tiba-tiba, Sofia mengangkat tangan dan memancarkan sebuah energi yang mengerikan. Energi tersebut mengenai pria tersebut dan membuatnya terjatuh ke tanah. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah ancaman yang sangat nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah ancaman yang sangat nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Suara tersebut semakin dekat dan dekat, sampai akhirnya Rahel melihat seorang pria yang berdiri di pintu. Pria tersebut adalah seorang polisi lain yang telah membantu Rahel dalam penyelidikan. Ia memiliki senjata di tangan dan mata yang tajam. "Sofia, kamu telah melakukan terlalu banyak," kata pria tersebut dengan suara yang teguh. "Kamu harus dibawa ke penjara sebelum kamu dapat melakukan lebih banyak kejahatan." Sofia tersenyum dan memandang pria tersebut dengan mata yang tajam. "Kamu tidak akan pernah bisa menangkap aku," katanya. "Aku memiliki kekuatan yang terlalu besar." Tiba-tiba, Sofia mengangkat tangan dan memancarkan sebuah energi yang mengerikan. Energi tersebut mengenai pria tersebut dan membuatnya terjatuh ke tanah. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah ancaman yang sangat nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara lain di luar ruangan. Suara tersebut semakin dekat dan dekat, sampai akhirnya Rahel melihat seorang wanita yang berdiri di pintu. Wanita tersebut adalah ibu Rahel, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia memiliki mata yang tajam dan senyum yang mengerikan. "Rahel, aku telah datang untuk membantu kamu," kata ibu Rahel dengan suara yang dingin. "Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Sofia sendirian." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Ibu Rahel mengangkat tangan dan memancarkan sebuah energi yang mengerikan. Energi tersebut mengenai Sofia dan membuatnya terjatuh ke tanah. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tapi, tiba-tiba, Sofia bangun dari tanah dan tersenyum. "Aku tidak akan pernah bisa dikalahkan," katanya. "Aku memiliki kekuatan yang terlalu besar." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tapi, tiba-tiba, polisi yang telah membantu Rahel dalam penyelidikan masuk ke dalam ruangan. "Sofia, kamu telah ditangkap," katanya. "Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi." Sofia tersenyum dan memandang polisi tersebut dengan mata yang tajam. "Aku tidak akan pernah bisa ditangkap," katanya. "Aku memiliki kekuatan yang terlalu besar." Tapi, polisi tersebut tidak terpengaruh oleh kata-kata Sofia. Ia mengambil Sofia dan membawanya keluar dari ruangan. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tapi, tiba-tiba, Rahel mendengar suara Ibu Rahel. "Rahel, aku sangat bangga dengan kamu," katanya. "Kamu telah berhasil mengalahkan Sofia dan menyelamatkan kota ini." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Dan, akhirnya, Rahel menyadari bahwa semua yang telah terjadi adalah hanya sebuah mimpi. Ia bangun dari tidurnya dan merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Rahel bangun dari tidurnya dan merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel mendengar suara yang familiar. Suara tersebut datang dari luar ruangan, dan Rahel dapat mendengar suara tersebut dengan jelas. "Rahel, aku ada di sini," kata suara tersebut. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu siapa yang berbicara, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel melihat seorang pria yang berdiri di pintu. Pria tersebut adalah Rico, yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Rico, apa yang terjadi?" tanya Rahel dengan suara yang bergetar. Rico tersenyum dan memandang Rahel dengan mata yang tajam. "Aku telah kembali untuk kamu, Rahel," katanya. "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi." Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Tiba-tiba, Rahel merasa bahwa ia sedang diangkat ke udara. Ia melihat Rico yang berdiri di bawahnya, dan ia merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. "Aku cinta kamu, Rahel," kata Rico dengan suara yang penuh cinta. Rahel merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada sebuah kejutan yang sangat besar. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Aku cinta kamu juga, Rico," kata Rahel dengan suara yang penuh cinta. Dan, akhirnya, Rahel dan Rico berpelukan dan berbagi ciuman yang penuh cinta. Mereka berdua merasa bahwa mereka telah menemukan cinta sejati, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain lagi.